Baik, sebelumnya perkenalkan, coba saya Oke, perkenalkan sebelumnya saya Nani, saya dari Aksio Indonesia. Mungkin nanti ke depannya kita akan sering berkomunikasi. Jadi hari ini kita akan training sistem Aksio. Nanti buat teman-teman yang ada pertanyaan ataupun yang ada yang kurang jelas, silakan potong pembicaraan saya. Tapi biasanya di setiap akhir saya menjelaskan, saya akan kasih ruang pertanyaan untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian untuk bertanya hal yang perlu ditanyakan atau hal yang belum jelas. Oke, kita mulai saja dan off-cam terlebih dahulu. Saya akan share screen saya. Oke. Nah, sama seperti, ini mungkin karena teman-teman dari SMK, nanti setelah selesai training, biasanya 1-2 hari, mungkin Senin, nanti saya akan memberikan user ID dan password agar teman-teman bisa, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian bisa langsung login, supaya nanti jika ada unit yang rusak, bisa segera di-input ke dalam sistem. Nah, ini nanti sama seperti sistem pada umumnya, mungkin kayak teman-teman juga di sini atau Bapak, Ibu. Ya, halo. Oke. Bisa dilanjut. Lanjut, Mbak, lanjut. Oke, baik. Saya pikir ada yang mau bertanya. Nah, sama seperti sistem pada umumnya, ataupun mungkin teman-teman atau Bapak dan Ibu di sini punya Instagram, punya Facebook, kita akan login terlebih dahulu. Jadi nanti user ID dan password yang saya berikan itu fungsinya untuk login di sini. Oke. Nah, seperti ini. Apa yang dilihat Bapak dan Ibu beserta teman-teman sekalian di sini, ini adalah dashboard service. Namun saat ini sedang mau ada perubahan di dashboard service, jadi ini saya skip terlebih dahulu. Nanti jika sudah ada tampilan yang baru, semoga saya segera bisa memberikan informasi dalam bentuk video, gitu. Karena kita dalam plan atau dalam perencanaan membentuk video training seperti itu ya. Nah, untuk sistem penginputan servisan sendiri di sini memiliki 3 menu utama, di mana Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian bisa lihat di sini, seperti ada sama dengan tapi 3 garis. Nah, di sini ada 3 menu utama atau 3 main menu, yaitu menu service, menu report, dan juga menu utility. Nah, setiap menu ini memiliki fungsinya masing-masing, tapi biasanya seluruh servisan yang terjadi atau seluruh inputan unit yang masuk itu semua terjadi di menu service. Mulai dari service masuk hingga service keluar, itu semua ada di menu service. Kemudian untuk menu report sendiri ini fungsinya untuk menarik data. Nanti saya akan jelaskan di akhir setelah kita selesai training penginputan unit. Kemudian utility di sini biasanya untuk melihat histori servisan dari satu nomor servisan. Ini sama, saya akan juga jelaskan nanti di akhir setelah kita selesai training. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam penginputan unit ke dalam sistem, alangkah lebih baiknya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan SN unit pada unit Aksio. Oke, jelas ya, kelihatan ya gambarnya Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Nah, di sini adalah contoh dari SN email pada unit Aksio. Nah, biasanya SN email pada unit Aksio itu ada 2. Yang pertama ini yang berawalan huruf. Jadi ini kalau teman-teman perhatikan di sini ada SN, kemudian titik 2, PN 130-8P2139A sekian, sekian, sekian. Nah, ini SN juga namanya. Kemudian yang kedua, itu adalah yang berawalan angka. Kalau pada contoh gambar ini adalah 00, 22, 14, 5, 00, 49, 74, 00, 11. Nah, kira-kira nanti kan timbul pertanyaan, SN mana sih yang akan diinput ke dalam sistem Aksio? Nah, untuk SN yang akan diinput ke dalam sistem Aksio, itu adalah SN yang berawalan angka. Sekali lagi, SN yang diinput ke dalam sistem adalah SN yang berawalan angka. Nah, ini jadi contohnya kalau pada gambar ini adalah 00, 22, 145, 00, sekian, sekian, sekian.
Jadi sekali lagi ya, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian, SN yang di-input itu adalah SN yang berawalan angka. Kalau pada contoh di sini adalah yang 0022. Nanti biasanya ada yang 007, ada yang 0021, dan seterusnya. Jadi tetap ya, yang di-input itu yang berawalan angka. Sampai di sini perihal SN dan IMEI ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Mbak Nani, Ya, ya. kami masih bingung ini karena Mbak Nani kan langsung action. Jadi kira-kira gambarannya dulu Mbak dari 4 mungkin ya. Kita tuh mau ngapain gitu Mbak? Ini kan kalau sudah diinfokan sebelumnya, training kali ini adalah training untuk menginput unit yang mengalami kerusakan. Oh, yang nyampe ke kami itu gini Mbak. Hari ini kita akan ada training untuk CS sama teknisi, gitu aja. Oke. Ya. Iya. Baik. Ya mungkin kita nggak bisa tanya dulu karena memang kita masih ini ya masih bingung ini ya. Oke. Biasanya itu kalau untuk CS dan teknisi di sini kan kalau di SMK lain, kebetulan kita di sini sudah ada satu SMK di daerah Malang yang punya user ID gitu ya. Nah, biasanya untuk sistemnya sendiri mungkin ketika ada murid gitu atau guru yang menggunakan laptop Axio kemudian mengalami kerusakan agar bisa langsung praktek di lapangan seperti itu, karena kan ini setahu saya ini SMK ya, ada IT-nya juga, teknik jaringan ya. Nah, jadinya unit yang rusak di sana itu bisa segera dipraktekkan untuk diservis. Nah, untuk diservis itu kan Bapak dan Ibu juga teman-teman sekalian di sana itu biasanya membutuhkan spare part bagus. Betul ya, jadi butuh spare part nih untuk mengganti spare part yang rusak. Nah, untuk mengganti spare part yang rusak itu kita pakai sistem yang akan kita praktekkan hari ini, Pak. Oh ya. Iya, gitu. Jadi cara meminta spare part-nya nggak perlu, kalau kita ini nggak perlu SMS atau nggak perlu email. Jadi nanti tinggal login aja ke tadi yang sistem yang akan nanti saya informasikan, tinggal login, kemudian nanti akan mengikuti prosedur yang akan saya trainingkan ke Bapak, Ibu, beserta teman-teman sekalian gitu. Jadi nanti minta spare part barunya itu caranya seperti yang akan kita trainingkan hari ini, gitu. Begitu sih, Pak. Ya, Mbak. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti jika misalnya ada unit Axio yang rusak, tadi caranya pertama kita akan menginput SN IMEI. Nah, makanya sebelum kita menginput SN IMEI, tadi saya bilang kita akan kenalan lebih dulu nih SN IMEI Axio. Nah, jadi karena di unit Axio itu ada 2 SN IMEI, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, nanti kita itu inputnya pakai yang SN002. Begitu. Jadi kalau misalnya nanti ada unit ataupun laptop yang SN IMEI-nya sudah pudar atau sudah tidak kelihatan, nanti mungkin Pak Anton atau Bu Aning ya, kalau nggak salah ya, Pak Anton atau Bu Aning bisa langsung WA ke nomor saya, nanti saya akan coba tracking dari SSD biasanya nanti, atau kalau misalnya ada kendala kalau SN IMEI-nya sudah tidak terbaca, silakan Pak Anton, Bu Aning, ataupun nanti tim dari Sekolah SMKN Probolinggo bisa menghubungi nomor saya. Seperti itu. Oke, saya akan lanjut. Nah, jadi seperti yang sudah tadi saya infokan, ketika teman-teman atau Bapak dan Ibu di sana di SMKN 1 Probolinggo mengalami kerusakan laptop sehingga harus meminta spare part yang baru, nah ini adalah caranya nih, bagaimana mulai dari menginput SN, kemudian menginfokan hasil analis, kemudian memintakan spare part yang rusak, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ini kita akan mulai dari langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu adalah menginput SN IMEI ke dalam sistem. Jadi ini ibaratnya tim SMKN 1 sudah siap gitu ya untuk terima unit rusak. Kemudian ada salah satu murid yang datang ke tim customer service dan teknisi di SMKN 1 Probolinggo. Nah, bawa nih unitnya datang. Nah, berarti kan kita harus input dulu ke dalam sistem. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu dalam menginput SN IMEI ke dalam sistem. Nah, untuk langkahnya adalah
kita bisa ke menu, service, service in. Sekali lagi, saya ulang. Menu, service, service in. Sekali lagi, bisa di menu, service, service in. Nah, ini akan muncul. Hal yang pertama yang harus kita isi pastinya adalah SNIMEI dari unit rusak tersebut. Nah, ini kita akan input. Saya sudah ada beberapa contoh SNIMEI. Kemudian kita input satu persatu. Setelah kita input, kita bisa klik tanda pencarian atau tanda loop, atau kita bisa juga tekan Enter pada keyboard. Seperti ini. Nah, setelah kita tekan Enter pada keyboard, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pengecekan apakah item code atau deskripsi yang sudah muncul ke dalam sistem kita itu sudah sesuai atau belum dengan fisik yang Bapak, Ibu, ataupun teman-teman terima. Jadi, kita harus ngecek dulu nih, ini kan sudah kita input. Nah, kita ngecek dulu apakah item code-nya, SN-nya itu sudah sesuai atau belum dengan fisik yang Bapak Ibu terima. Kembali saya contohkan pada gambar. Nah, di sini kan ada SNIMEI, ya kan? Tadi saya sudah infokan. Apakah betul SN 002214 sekian-sekian ini itu NBAX 21K? Nah, ini fungsinya. Jadi, kalau kita kembali ke sistemnya, apakah SN ini nanti fisiknya betul-betul NBAX 192 atau bukan. Kenapa? Karena biasanya itu kalau misalnya SN-nya sudah pudar atau sudah tidak begitu kelihatan, kadang mungkin 0 sama 6 itu suka saru ya, atau suka kayak tipis-tipis sama gitu, atau 6 sama 8 itu kelihatannya kayak sama. Nah, untuk menghindari nanti spare part yang datang itu tidak sesuai, jadi saya minta bantuan kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian ketika melakukan penginputan pertama kali, itu silahkan bantu cek terlebih dahulu apakah SN-nya dengan NBAX yang muncul di sistem sudah sesuai dengan fisik yang Bapak, Ibu, dan teman-teman terima di sana. Begitu. Apa mungkin dari teman-teman udah ada mulai ada gambaran atau masih terus lanjut aja Mbak jelasin? Monggo. Saya coba buka ruang pertanyaan lagi. Oke, saya lanjut ya. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian memastikan antara fisik dan juga yang di sistem itu sudah sesuai, kita bisa beralih ke selanjutnya, yaitu mengecek waranti dan seal-nya. Untuk saat ini, sistem Axio di sini itu belum ada menu yang khusus untuk mengecek SNIMEI. Jadi kalau teman-teman sekalian atau Bapak Ibu ada murid gitu ya yang minta tolong sama tim IT di sana, aku mau cek dong apa unit Axio aku ini masih garansi nggak ya? Nah, itu teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, itu tetap bisa melakukan di menu yang tadi. Menu, service, service analis gitu. Jadi kita belum ada menu tersendiri. Nah, cara lihatnya seperti ini. Pada kolom waranti ini menunjukkan unit tersebut masih bergaransi atau tidak. Kalau pada contoh ini kan masih ya, karena masih terchecklist. Ini. Di kotak kecilnya ini terchecklist. Itu artinya unit tersebut masih bergaransi. Nah, kemudian untuk seal-nya ini adalah untuk melihat kapan masa garansi tersebut berakhir. Sekali lagi, kolom seal ini untuk melihat kapan masa garansi tersebut berakhir. Pada contoh case kita kali ini, masa berakhirnya garansi adalah 3 Juni tahun 2023. Artinya hari ini harusnya sudah habis garansi seperti itu. Tapi biasanya karena masih dalam 1 bulan, kita biasa masih bisa extend sampai akhir akhir Juni gitu. Jadi sampai tanggal 30 Juni nanti kita masih bisa bantu kalau case-nya seperti ini. Ini kan karena masih di bulan yang sama. Seperti itu. Dan jadi kalau misalnya ada ada murid yang datang untuk melakukan pengecekan apakah unit tersebut masih garansi atau enggak, caranya tim IT di sana untuk informasi adalah, oh iya ini masih garansi, masa habis garansinya tanggal 3 bulan 6 tahun 2023. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya nggak mau servis, mau cuma ngecek masa garansinya, ini tinggal nanti diklik exit aja.
Karena kan nggak mau diservis gitu ya, cuma mau tahu masa berakhirnya garansi. Begitu caranya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman di lapangan atau tim IT di sana menemukan kasus, secara seal-nya misalnya ini sudah habis, mungkin kan karena sistem kadang suka error begitu ya Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Misalnya itu unitnya harusnya habis garansinya akhir tahun 2023, tapi di sistem tanggal 3 bulan 6 2023. Nah, kalau terjadi case seperti itu, silahkan Bapak Ibu menginformasikan ke saya. Yang pertama nomor SN IMEI, yang kedua foto segel unitnya, yang ketiga foto nota pembelian baik dari tim murid ataupun juga misalnya pembeliannya itu langsung dari sekolah, itu bisa dilampirkan invoice-nya juga ke saya. Nanti saya coba cek untuk bantu pengajuan perpanjangan garansi. Begitu. Oke, untuk masalah garansi ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Oke, tidak ada mungkin ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Hal selanjutnya nanti ya. Apa ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut ya. Nah, selanjutnya yang kita isi adalah customer. Nah, untuk customer sendiri ini itu biasanya kita bisa klik tanda panah ke bawah. Halo? Apa ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Oke, baik, terima kasih. Ini kita pilih kode unik yang ada di masing-masing user ID dan juga password. Nanti tim SMKN Probolinggo tidak perlu khawatir kalau misalnya nanti antara yang ada di training kita kali ini itu nggak sama di lapangannya, karena nanti setiap user ID dan juga password itu memiliki kode uniknya masing-masing. Contoh misalnya karena ini saya pakai akun tim Jogja, jadi kodenya itu JG1. Nah, kalau nanti kan tim SMKN Probolinggo bisa jadi PB. Jadi PB1_CAS strip_CAS. Jadi memang beda-beda. Jadi tidak perlu khawatir ya tim SMKN 1 kalau nanti kode customer-nya ini nggak sama dengan apa yang kita training hari ini. Karena memang di setiap kode user ID itu memiliki kode uniknya masing-masing. Kemudian customer name-nya ini bisa kita isi dengan nama murid yang melakukan servisan ke tim IT Probolinggo. Ini saya contohkan misalnya Nani. Nanti atas nama saya sendiri, nomor teleponnya 089622459611, misalnya seperti ini. Kemudian address ini diisi dengan alamat saya, misalnya di Kampung Baru nomor 01. Misalnya seperti ini. Nah, jadi untuk dari customer name sampai dengan address ini kita sesuaikan dengan data murid yang melakukan servisan di SMKN Probolinggo. Gitu ya. Jadi dari mulai nama, mobile number ini nomor handphone ataupun nomor telepon rumah, address ini kita isi dengan alamat. Oke, selanjutnya yang kita isi itu adalah doc note. Nah, untuk doc note sendiri ini diisi dengan dua hal. Hal yang pertama itu diisi dengan kelengkapan yang dibawa oleh murid ketika melakukan servisan. Nah, sekali lagi, DocNote ini diisi dengan dua hal. Untuk hal yang pertama, DocNote ini diisi dengan kelengkapan yang dibawa oleh murid saat melakukan servisan. Contohnya apa nih Mbak Nani? Contohnya itu bisa kardus, bisa tas, bisa charger, adaptor ataupun power supply. Tinggal teman-teman biasanya ngomongnya apa ya, mungkin charger ya yang lebih umum gitu ya, misalnya bawa charger atau misalnya bawa tas atau misalnya bawa perlengkapan lainnya, mouse misalnya saat melakukan servisan bawa mouse-nya, nggak apa-apa saya titip mouse saya di sini. Nah, nanti teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian bisa tulis di sini, ini saya contohkan yang dibawa misalnya tas dan juga charger. Jadi bisa ditulis seperti ini.
Tapi Mbak Nani kalau misalnya nanti bawanya waktu servis itu cuman unitnya aja toh, nggak dibawa yang lain-lainnya. Ya wes, kita tinggal tulis di sini unit saja gitu. Jadi kita tergantung nanti usernya atau si muridnya ini waktu datang itu bawa apa. Gitu. Jadi kita bisa tulis kalau memang unit saja, kita tulis unit saja. Nah, fungsinya untuk apa sih? Fungsinya begini. Jadi waktu nanti kita kembalikan unit yang setelah selesai diservis oleh tim IT SMKN Probolinggo, kita bisa langsung kasih beserta dengan kelengkapan yang dibawa. Kalau misalnya kita nggak tulis, nanti bahayanya gini. Misalnya ya, namanya kita nggak tahu nih namanya orang. Waktu datang sebenarnya cuman bawa unit aja gitu ya, cuman bawa laptopnya tok datang gitu. Tiba-tiba waktu kita kembalikan, karena kita nggak catat waktu datang ini bawanya apa, nanti bisa aja muridnya bilang, loh kemarin saya bawa mouse saya mereknya misalnya robot, itu harganya 100.000, kan lumayan kan, dah daripada kita nanti ganti. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, alangkah lebih baiknya kita mencatat ketika kedatangan unit tersebut, murid ataupun customer yang datang ke kita wajib catat dia datang bawa apa. Jadi nanti waktu pulang kita bisa langsung konfirmasi, ini ya Kak, waktu datang Kakak cuma bawa unit aja, ini ya. Misalnya Nani, nanti kemarin kamu waktu servis itu cuma bawa unit, jadi kita balikinnya juga unitnya saja. Gitu. Jadi kenapa wajib ditulis ya, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian, supaya kita waktu kembaliin itu nggak ada kesalahpahaman antara tim IT dengan juga murid yang melakukan servisan di tempat Bapak Ibu sekalian. Ini coba saya tulis misalnya bawahnya tas dan juga charger. Nah, charger itu bisa disebut adaptor, bisa juga disebut power supply. Ini misalnya saya tulis adaptor. Ya. Nah, yang kedua itu adalah cacat fisik yang ditemukan di lapangan. Nah, cacat fisiknya ini berupa apa? Contohnya baret. Baret itu tidak tercover ya, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Terkecuali baretnya memang di bagian keyboard, kemudian keyboardnya itu mengalami masalah kabel ataupun masalah secara hardware. Jadi hardware-nya memang rusak. Contoh mungkin ketik terus, B kepencet terus. Nah, itu kan otomatis mau nggak mau keyboardnya harus ganti. Nah, jika hal tersebut terjadi, itu nggak apa-apa keyboardnya kita ganti walaupun ada baret. Tapi kalau misalnya yang rusak itu keyboardnya secara hardware gitu ya, ataupun mungkin cuma softwarenya yang rusak, tapi ada baret, ada misalnya ada baretan gitu ya di bagian keyboardnya, nah minta ganti itu nggak bisa. Jadi kalau terjadi seperti itu, untuk menanggulangi hal tersebut, begitu kita wajib menuliskan jika memang ada cacat fisik yang ditemukan saat unit tersebut masuk ke tim IT SMKN Probolinggo. Ya, saya jelaskan sekali lagi. Yang kedua yang diisi di DocNote ini adalah temuan catat fisik saat unit tersebut masuk ke tim IT SMKN Probolinggo. Nah, yang tidak tercover tuh yang seperti apa sih? Misalnya kerusakan pada software, kemudian ada cacat gitu ya berupa baretan gitu ya, atau goresan atau bahkan patah di bagian keyboard. Nah, kemudian nanti usernya minta ganti, ini rusak nih, saya nggak mau baret-baret, saya mau kelihatan baru. Nah, itu tidak tercover ya, karena itu kan memang human atau karena pemakaian gitu, human error atau karena pemakaian, bukan karena hardware-nya. Terkecuali memang di keyboardnya ada baretan atau ada goresan, tetapi memang rusak secara fungsi. Misalnya terus memencet B, terus ada spasi terus, ataupun nggak bisa ngetik sama sekali. Nah, itu nggak apa-apa diganti. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Nah, ini saya tulis di sini ada baret di bagian casing atas. Seperti ini.
Nah, untuk yang terakhir yang akan kita isi itu adalah problem. Nah, untuk problem ini kita isi dengan keluhan yang dikeluhkan oleh murid yang melakukan servisan. Boleh nggak Mbak lebih dari satu? Sangat boleh. Mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat, mau lima. Selama itu keluhan dari murid yang melakukan servisan, kita wajib tulis. Contoh misalnya LCD berkedip. Kemudian adaptor suka tidak menambah daya. Kemudian touchpad suka gerak sendiri. Atau misalnya baterai suka tiba-tiba mati padahal masih 10 atau misalnya 20%, harusnya kan belum mati. Dan seterusnya. Jadi boleh lebih dari satu. Sekali lagi, boleh lebih dari satu, tergantung dengan keluhan yang dikeluhkan oleh murid yang datang untuk melakukan servisan. Gitu. Nah, ini saya contohkan LCD-nya berkedip dan adaptor suka tidak menambah saat pengisian. Nah, seperti ini. Untuk item note kita bisa kosongkan saja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas dari Pak Anton atau dari Bu Aning dan juga tim atau teman-teman di sana? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh, maaf, suaranya putus-putus, Pak. Ya, Pak, koneksinya kurang bagus ini di sini. Tapi sudah cukup jelas ya, Pak, ya? Ya, jelas. Sekarang jelas. Oke, nanti kalau misalnya di lapangannya ada kendala atau ada masalah gitu yang lupa, nggak apa-apa, bisa dicat aja ke nomor saya. Tapi mungkin boleh saya yang tanya deh, Pak. Benar ya, Pak? Berarti nanti di sana itu di SMKN 1 Probolinggo itu nanti murid-murid yang mau servis bisa ke tim IT begitu ya, Pak? Ya, ya benar. Iya, begitu ya. Jadi kurang lebih kan udah ada gambaran nih gimana nanti ke depannya di sana. Oke, kalau sudah oke, sudah jelas, ini kita langsung save saja. Do you want to save? Kita pilih oke. Kemudian ada notifikasi, your data has been successfully saved. Do you want to print? Nah, ini kita pilih original plus copy. Nanti kalau kita pilih original plus copy itu terprintnya otomatis sebanyak 2 lembar. Ini saya akan coba print ceritanya. Nanti ada display-nya dulu dalam bentuk PDF. Oke. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi jelas ya, murid yang servis itu atas nama Nani, kemudian juga udah ada nomor teleponnya, kemudian di sini juga ada problemnya, yaitu LCD berkedip dan juga adaptor suka tidak menambah saat pengisian. Kemudian di notes-nya ini yang tadi kita tulis kelengkapan yang dibawa oleh si user ataupun customer ataupun murid yang datang. Ini ada tas sama adaptor. Nah, kemudian ada baterai di bagian, ada baret, di bagian casing atas. Nah, nanti tim CS-nya ini, tim IT yang terima servisan, itu tanda tangan. Kemudian customer-nya ini juga tanda tangan. Customer ini murid ya, murid yang servis itu tanda tangan. Jadi dia sudah mengetahui bahwa mungkin nanti tim CS ataupun tim cewek-cewek mungkin ya yang biasa terima servisan ataupun tim cowok-cowoknya nanti di sana bisa konfirmasi lagi nih. Oke, ini Kanani atau misalnya ya gitu kalau dia mungkin senior kelas 3 ceritanya atau kelas 12. Kanani ini ya untuk tanda terima servisannya ini kalau kita dari keluhan kakak itu LCD berkedip dan adaptor suka tidak menambah pengisian ya kak. Kemudian untuk di notes-nya ini di sini kakak bawa ke kita tas sama adaptor atau mungkin charger gitu ya. Terus di sini juga kita temukan ada baret ya kak di casing bagian atas. Jadi nanti ini kerusakan bukan dari tim IT SMKN Probolinggo, melainkan memang saat kakak datang ke sini itu udah ada baret ya kak. Jadi kita konfirmasi ulang
gitu ya. Nanti buat yang jadi tim CS di SMKN Probolinggo, kita belajar gitu untuk kita informasikan apa yang ada di tanda terima ini. Nah, jadi fungsinya balik lagi nih, si Kanani ini jadinya udah tahu bahwa oh iya, waktu dia datang ke tempat tim IT itu memang hanya bawa tas dan adaptor. Jadi kalau besok-besok dia pas kita balikin unitnya minta dus, nggak bisa gitu ya, karena kan dia udah tanda tangan, dia sudah menyetujui bahwa memang waktu datang itu cuma bawa tas sama adaptornya. Terus juga ada baret di bagian casing atas, nah itu juga sambil ditunjuk sama teman-teman gitu. Jadi nanti waktu si Kananinya ini tanda tangan di sini, berarti artinya Kanani sudah tahu apa yang dia bawa dan apa yang terjadi di unitnya saat masuk. Begitu. Oke? Ya. Nah, kemudian nanti kenapa ini di print 2 lembar, itu yang pertama tadi kan kita kasih ke customer atau kita kasih ke tim murid yang lakuin servisan sebagai tanda terima nanti waktu dia ambil unitnya lagi. Nah, yang satu lembarnya lagi ini bisa teman-teman tempel di bagian atas unitnya. Supaya apa? Kalau nanti misalnya gini, teman-teman kan mungkin servis mungkin akan banyak misalnya ya, katakanlah bisa sampai 5 misalnya. Nah, kalau misalnya satu kan pasti teman-teman langsung tahu, oh iya ini punyanya si Kanani, karena yang servis baru punya Kanani. Tapi kalau nanti yang servis udah 5, udah 10, nah cara beda ini gimana? Nah, supaya teman-teman mudah prakteknya nanti di lapangan, teman-teman bisa letakkan SNIM-nya, teman-teman bisa letakkan tanda terima ini yang sudah teman-teman print itu di bagian atas unitnya. Jadi mungkin nanti saya bisa contohkan kayak gini. Ini sebentar. Oke, ini saya coba on cam dulu. Ya, teman-teman bisa lihat saya nggak ya? Nah, ini. Jadi contohnya nanti misalkan ini unitnya ya. Nah, ini ceritanya laptopnya nih. Nah, ini teman-teman bisa tempel di bagian atasnya seperti ini tanda terima yang ini. Gitu. Supaya nanti waktu kembalikan unitnya itu teman-teman bisa tinggal ngecek aja dari tanda terima yang di sini. Seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena nanti selama kita servisan itu kita juga akan menggunakan satu nomor acuan yaitu SVCRI. SVCRI ini kayak nomor servis begitu teman-teman. Jadi misalnya nih tim SMKN Probolinggo mau tanya sama saya gitu ya. Oh iya, spare part-nya si Kanani itu udah dikirim belum ya dari Aksio gitu ke SMKN Probolinggo. Nah, teman-teman itu bisa tanyanya pakai nomor acuan yaitu nomor SVCRI. Nah, ini kalau pada contoh SVCRI JG1000259. Nah, caranya tanyanya ke saya gini, Mbak Nani, saya mau tanya dong, SVCRI JG10259 partnya sudah dikirim belum ya? Nanti saya akan bantu tracking. Nah, nanti saya akan informasikan ke teman-teman apakah unit tersebut spare part barunya sudah dikirim atau belum. Gitu. Jadi selama nanti servisan itu kita pakai nomor acuan ya, yaitu nomor SVCRI. Makanya kenapa kita wajib di print sebanyak 2 lembar, yang satu untuk tanda terima, yang satu untuk tim IT sebagai nomor acuan. Gitu. Untuk tadi ditempel di bagian atas unitnya supaya nanti gampang kalau spare part-nya sampai atau nanti ada banyak servisan. Jadi teman-teman bisa langsung bedain, oh SVCRI ini tuh punya siapa, SVCRI yang ini punya siapa, unit yang ini tuh punya siapa. Oke, begitu ya. Nah, kemudian saya lanjut. Biasanya nanti setelah kita terima servisan, tim CS-nya ini kan nanti akan kasih ke tim teknisi yang hari itu bertugas. Nanti kan tim teknisinya itu akan melakukan proses analis atau pengecekan. Kira-kira rusaknya itu kenapa? Di bagian mana? Nah, ketika tim teknisi sudah menemukan gitu ya, mungkin unitnya dibongkar, kemudian dibuka, kemudian dites gitu. Di bagian mana yang rusaknya, nah itu baru nanti tim teknisi yang bisa melakukan penginputan ataupun juga nanti tim CS yang bisa langsung melakukan penginputan hasil analis. Jadi kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu adalah menginput hasil analis
dan juga melakukan permintaan spare part baru. Sekali lagi, kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu menginput hasil analis dan melakukan permintaan spare part. Oke, untuk stepnya adalah menu, service, service analis. Menu, service, service analis. Sekali lagi, kita sekalian praktek. Untuk langkah yang kedua, yaitu menginput hasil analis dan melakukan permintaan spare part, stepnya adalah menu, service, service analis. Nah, ini ada kolom pencarian. Nah, apa sih yang dicari? Nah, ini tuh kita carinya tadi, nomor acuan, yaitu nomor apa? SVCRI. Jadi, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian bisa langsung aja ketik di sini, SVCRI, CG1, kosongnya 4 kali, 259. Oke ya. Sekali lagi, ini kita input nomor SVCRI-nya atau nomor servisannya kita input ke dalam sistem. Kemudian kita tekan enter pada keyboard. Nah, sampai muncul data seperti ini, setelah kita input atau kita ketik nomor SVCRI-nya atau nomor servisannya, kita tekan enter pada keyboard. Setelah datanya muncul, kita bisa klik sampai biru, seperti ini. Kemudian kita pilih analis. Sekali lagi, kita klik sampai biru, kemudian kita pilih analis. Kita klik. Nah, pada menu analis ini, pada menu service analis ini, maksud saya, kita memiliki dua segmen. Yang pertama itu adalah segmen error, yang kedua adalah segmen part replacement. Di mana untuk segmen error ini, untuk kita menginput hasil analis yang sudah ditemukan oleh tim teknisi di lapangan. Kemudian untuk segmen part replacement ini adalah untuk kita mengisi permintaan spare part yang kita butuhkan untuk unit tersebut kembali berfungsi dengan baik. Oke, kita akan mulai prakteknya. Nah, misalnya gini, ini kan pada problemnya itu LCD-nya berkedip dan adaptornya suka tidak menambah saat pengisian. Berarti kemungkinan besar biasanya antara LCD-nya atau memang ada kerusakan pada kabel LCD. Nah, ini contoh misalnya yang rusak itu adalah kabel LCD. Jadi kabel LCD-nya alamin gangguan gitu ya, mungkin ada kabel yang putus di dalamnya sehingga akhirnya LCD-nya suka blinking atau berkedip-kedip. Jadi kadang muncul, kadang enggak, kadang muncul, kadang enggak. Nah, ini kita langsung isi. Cara isinya adalah kita klik tanda tambah di sebelah tulisan entry error. Ini kan entry errornya, kita klik tanda tambah. Nah, di error type ini akan muncul langsung BL system can detect Bluetooth. Sedangkan kan sebenarnya yang rusak bukan itu. Nah, cara menggantinya adalah kita tinggal klik saja. Nah, di sini akan muncul beberapa hasil analis yang biasa terjadi di unit Axio. Dan ini memang pakai bahasa Inggris ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman di sana bisa sekalian belajar gitu untuk di lapangan kerja tuh bisa kayak gimana sih gitu. Nah, mungkin biar teman-teman SMK ini bisa punya gambaran gitu ya. Oh, ini kurang lebih kalau nanti kerja kebanyakan yang digunakan itu biasanya bahasa Inggris gitu. Jadi teman-teman bisa sekalian praktek dan belajar. Nanti kalau memang ada yang kurang paham atau ada yang misalnya bingung, teman-teman bisa langsung segera tanya ke saya di nomor yang sudah ada di Pak Anton ataupun Bu Aning. Nah, ini kerusakannya kabel. Di sini ada CB ini kabel, LCD cable breakdown. Nah, ini kita bisa pilih seperti ini. LCD cable breakdown. Kemudian yang kedua itu kan adaptor ya. Adaptor suka tidak menambah saat pengisian. Ternyata ketika dicek memang dayanya atau voltasenya ternyata memang nggak stabil gitu ya. Kadang naik, kadang turun. Mungkin ada komponen di dalam chargernya ataupun di dalam adaptornya itu yang gangguan. Jadi sehingga harus diganti chargernya. Nah, berarti teman-teman tinggal klik lagi tanda tambah. Kemudian BL system can detect Bluetooth-nya kita klik lagi. Kemudian kita cari adaptor atau charger. Nah, kalau di sistem kita di Axio biasanya pakainya power supply. Jadi kita tinggal ketik aja PS. Nah, di sini PS-nya error atau can charging. Jadi antara tidak bisa menyala atau memang ada gangguan atau error sehingga tidak melakukan pengisian daya. Nah, ini misalnya
error karena sebenarnya masih bisa ngecas, tapi kadang-kadang suka nggak ngecas. Bisa ngecas, kadang-kadang nggak bisa ngecas. Nah, ini kita pilihnya PS error. Nah, ada pertanyaan lagi nih yang muncul. Kalau misalnya itu kan problem dari murid itu cuman LCD berkedip sama adaptor suka tidak menambah pengisian. Tapi kalau misalnya tim teknisi di SMKN 1 Probolinggo ketemu masalah yang tidak disebutkan oleh murid yang lakuin servisan, boleh nggak di-input? Jawabannya sangat boleh. Jadi misalkan ini kan masalahnya cuman LCD berkedip sama adaptornya nih yang rusak. Tapi waktu tim teknisi SMK 1 Probolinggo ngecek, ternyata ada kerusakan juga nih di keyboardnya misalnya. Boleh nggak ditambahin? Sangat boleh ya. Jadi sama seperti tadi, kita klik tanda tambah, kemudian kita BL System Can Detect Bluetooth-nya ini kita klik, kita cari KB. KB itu keyboard. Nah ini keyboard can work, ini keyboard button function fail, atau keyboard cable breakdown. Ini tinggal teman-teman pilih aja biasanya masuknya ke jenis kerusakan yang mana, apakah yang nggak berfungsi sama sekali. Yang keyboard button function fail ini biasanya kalau ada salah satu touch atau salah satu dari keyboardnya yang suka ngetik sendiri, misalnya K, terus A, terus B, terus, nah ini kita pilihnya yang ini, nomor 2. Atau misalnya kerusakannya itu pada kabelnya, jadi waktu dibuka gitu ya, kabelnya mungkin ada yang sedikit putus ataupun ada yang lepas dan lain sebagainya, teman-teman bisa pilih yang paling bawah. Tapi kalau memang tidak menemukan masalah lain di luar dari masalah yang diinformasikan oleh murid yang lakuin servisan, ya udah berarti kita tinggal hapus aja. Berarti tinggal 2 ini saja. Memang keluhannya itu cuman kabel LCD-nya sama power supply-nya ataupun adaptor ataupun charger-nya yang error. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas berarti ya. Kalau sudah, saya langsung masuk ke ini, part replacement. Nah, untuk yang use buffer ini diabaikan aja karena kebetulan belum terpakai di sekolah-sekolah. Jadi kita langsung ke part request. Nah, untuk yang part request ini sama kayak tadi, caranya kita tinggal klik tanda tambah. Nah, ini kan yang rusak kabel LCD sama power supply, berarti harus ada 2 spare part yang kita minta, yaitu kabel LCD sama adaptor charger ataupun power supply gitu ya. Sama kayak tadi, ini kan yang part type-nya ini langsung muncul otomatis itu BB Barebone. Nah, ini kita tinggal klik tanda panah ke bawah ataupun kita klik BB Barebone-nya. Dan kita tinggal pilih, nah ini kabel LCD nih, kabel LCD CBLM. Untuk part code dan part description-nya ini sudah terisi secara otomatis, jadi teman-teman nggak usah bingung apakah ini sudah betul atau belum, ini karena sudah terisi otomatis oleh tim spare part di Aktio. Jadi kita di pusat udah langsung isi. Kemudian kita mau tambah lagi nih, oh iya adaptornya jangan lupa. Nah ini sama, kita klik tanda tambah, kemudian BB Barebone-nya kita klik, kita cari PS. PS itu power supply. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman bingung ya part type-nya apa, sama kayak tadi, tinggal teman-teman WA ke saya aja. Misalnya, karena ini aku mau ini nih mau minta spare part child board, itu namanya apa ya? Itu bisa nanti aku informasikan ke teman-teman gitu ya. Biasanya di sini pakainya BRA. Ya, ini child board. Gitu, ataupun dan lain sebagainya. Karena ini aku mau request motherboard, di sistem namanya apa ya? Pokoknya kalau teman-teman alamin kendala, silahkan hubungi nomor saya yang sudah ada di Pak Anton dan juga Bu Ani. Begitu. Nah, oke. Ini udah diminta nih spare part-nya. Maksudnya sudah kita input nih spare part yang kita butuhkan. Tinggal bisa kita save. Tapi sebelum di-save, saya mau informasi nih. Kalau teman-teman alamin kendala kayak gini, some part request has no item mapping, please ask your supervisor to add the item part mapping. Nah, kalau teman-teman alamin kendala seperti ini, silakan mungkin antara PIC dari teman-teman sekolahnya, murid-murid gitu ya, ataupun Pak Anton ataupun Bu Aning, bisa ke saya dengan cara men-screenshot seperti ini. Nanti tinggal saya akan ini terjadi seperti ini salahnya ini bukan di teman-teman sekolah, tapi ini karena di tim Aksio belum input spare part
Gitu. Jadi kalau spare partnya ini nggak ada part code sama part description-nya, ini nggak akan bisa ke save. Jadi ada langsung muncul notifikasi. Nah, kalau terjadi seperti ini, silakan screenshotkan atau fotokan layarnya, supaya nanti saya bisa minta ke tim spare part untuk segera di-input part yang dibutuhkan oleh tim SMKN 1 Probolinggo. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Jelas. Oke. Siap, ini bisa langsung kita hapus dulu ya. Ini kan part yang kita butuhin cuma kabel LCD sama power supply. Ini langsung kita save. Do you want to save? Kita pilih OK. Nah, jika sudah ada notifikasi seperti ini artinya spare part-nya sudah masuk ke sistem pusat Aksio. Ini saya akan mendemonstrasikan ke teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bagaimana sih permintaan yang terjadi ketika tadi ya. Ini kan udah ada informasi ini nih, udah sukses. Nah, di sistem kita tuh gimana sih, di Aksio tuh terimanya gimana? Ini akan saya demonstrasikan ke teman-teman. Nah, ini ya, udah masuk ya teman-teman ya. Ini kan namanya pit stop komputer. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah gabung, berarti namanya SMKN 1 Probolinggo, itu udah masuk nih, SPCRI JG1 259 ya. Seperti yang sudah saya infokan, kita pakai nomor acuan, yaitu nomor SPCRI sebagai nomor servisan. Nah, ini ya SPCRI, ini ceritanya kita akan penuhin. Nah, untuk pemenuhan spare part itu ada 2 gudang. Yang pertama gudang Jakarta dan gudang Surabaya. Untuk mekanisme pengirimannya, kita akan usahakan 1 kali 24 jam dengan catatan permintaannya itu dilakukan dari Senin pagi sampai dengan Jumat pagi. Karena kebetulan kita punya cut off itu jam 2 sore, jadi kalau dari Jumat pagi jam 9 sampai dengan jam 10 atau jam 11 itu biasanya akan kita kirim di hari yang sama, tapi kalau teman-teman request-nya itu di hari Sabtu atau di hari Minggu, itu biasa kita akan kirim di hari Senin. Gitu, karena kebetulan untuk Aksio sendiri Sabtu dan Minggu libur, jadinya mungkin akan mengalami kendala kalau teman-teman, bukan kendala, akan mengalami lebih lama daripada biasanya dibanding teman-teman melakukan requestan itu di hari Senin pagi sampai dengan Jumat pagi gitu ya. Jadi ada 2 gudang Jakarta dan gudang Surabaya. Nah, cara beda ini gimana Mbak Nani? Cara beda ini nanti ada di sistem kita juga. Nah, nanti kalaupun biasanya karena Probolinggo tuh lebih dekat ke Surabaya, biasa dari Surabaya. Tapi kalau memang kosong di gudang Surabaya, kita akan pakai dari gudang Jakarta. Oke. Ini akan saya penuhi, kemudian saya akan print. Nah, biasanya tuh nanti saat saya melakukan pengiriman spare part, saya juga akan besertakan dengan dokumen, teman-teman. Nah, dokumen itu namanya dokumen part delivery. Jadi, sekalian saya kirim spare part-nya, sekalian juga saya kirim beserta dengan dokumen. Nah, dokumen ini sebagai nomor acuan, teman-teman, ini tuh spare part-nya buat siapa? Sekali lagi ya, kalau misalnya cuma 1 laptop gampang. Ini yang datang pasti buat ya, yang lagi nyervis. Tapi kalau nanti servisannya udah banyak, nah itu cara bedainnya gimana? Nah, ini pakai nomor SVCRI. Gitu. Jadi pakai nomor SVCRI JG1 259. Klop ya, teman-teman ya. Ini 259. Spare part yang saya kirim juga alamatnya dari 259. Itu cara nyocokinnya. Di lapangan itu gimana? Nah, ini kalau saya kirim spare part, ini teman-teman lihat aja yang di bagian atas ini. SVCRI 259, SVCRI JG1 259. Itu cara teman-teman tahu ini tuh buat nomor servisan yang mana. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke langkah yang ketiga, yaitu melakukan penerimaan spare part ke sistem. Jadi kalau tadi kan ini saya sudah jelaskan, ini saya kirim ceritanya, singkat cerita udah sampai ke tempat
Bapak Ibu dan juga teman-teman ke SMKN 1 Probolinggo. Nah, kalau teman-teman ngelihat ada apa ya, hal yang mencurigakan dari kardusnya, misalnya penyok ataupun misalnya ada robekan ataupun ada yang nggak rata gitu ya, kardusnya bentuknya udah menyon-menyon gitu atau udah bentuknya udah nggak kotak lagi. Nah, itu teman-teman waktu unboxing atau Bapak Ibu sekalian maksud saya juga itu silahkan divideokan. Jadi itu supaya nanti kalau misalnya ada kerusakan di spare part ataupun ada kekurangan di dalam dus tersebut, kita bisa langsung klaim ke ekspedisi yang memang mengantarkan paket tersebut gitu. Jadi sekali lagi ya, kalau nanti teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian ketika terima paket kemudian bentuk kardusnya sudah mencurigakan gitu ya, seperti ada robekan, ada bolong ataupun ada penyok, itu bisa langsung segera divideokan waktu melakukan unboxing supaya nanti kita bisa langsung klaim ke ekspedisi terkait karena ada kerusakan saat penerimaan barang. Begitu. Tapi kalau spare part yang diterima kardusnya sudah oke, kemudian Bapak dan Ibu ataupun teman-teman buka, isinya sudah betul, yaitu kabel dan juga power supply ataupun adaptor ataupun charger, teman-teman bisa langsung masuk ke langkah yang ketiga, yaitu melakukan penerimaan spare part ke dalam sistem. Nah, untuk step-nya itu adalah menu, service, part receive. Sekali lagi, menu, service, part receive. Ini kita langsung segera praktek. Menu, service, part receive. Sama seperti tadi, kita akan menginput lagi nomor servisan kita. Karena teman-teman nanti mungkin terbiasa akan hafal. Kalau saya nih udah hafal. SVCRI JG1259. Ini kalau sudah, kita bisa klik tanda pencarian atau tanda loop, atau juga kita bisa tekan enter pada keyboard. Seperti ini. Nah, ini kan yang ada langsung dua nih, kabel sama power supply, karena memang kita tadi mintanya 2 spare part ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih yang atas ataupun yang bawah sama aja, karena ini akan nge-link satu sama lain. Misalnya ini saya pilih yang atas, kemudian kita pilih receive. Sekali lagi kita input nomor servisannya, kita tekan enter pada keyboard atau kita klik tanda pencarian, sampai datanya muncul seperti ini. Jika ada 2 line atau 2 baris seperti ini, kita bisa pilih salah satu, mau yang atas boleh, yang bawah boleh. Setelah kita pilih salah satu dari line-nya, ini bisa kita klik receive. Kita klik receive. Oke, tunggu sebentar. Tunggu. Ada tim yang tanya ke saya soalnya. Oke, nah ini kalau kita cek sekali lagi, oke, kabel sudah sama. Kemudian ininya power supply, oke, power supply sama. Nah, kalau sudah sesuai, tinggal kita klik save. Do you want to save? Oke. Nah, ini kalau ada notifikasi seperti ini, your data has been successfully saved. Ini artinya sudah tersave atau sudah tersimpan ke dalam sistem. Nah, ini biasanya setelah spare part diterima sama mungkin CS biasanya ya. CS itu akan terima spare part-nya, terus CS akan input nih yang tadi udah kita lakuin ke dalam sistem. Nah, CS itu biasa akan langsung berikan spare part-nya ini ke tim teknisi, supaya tim teknisi bisa pasang. Nah, setelah spare part diterima oleh tim teknisi, boleh teman-teman nanti kan setiap kita kirim spare part itu, biasa kita akan beserta dengan plastik. Nah, nanti tim CS bisa remind atau bisa ingetin ke tim teknisi kalau sudah buka spare part-nya, kemudian spare part yang rusak gitu ya, spare part rusaknya itu sudah dibuka, kemudian spare part barunya itu kan datang nih, nah itu bisa dimasukkan tuh. Spare part rusaknya itu bisa dimasukkan ke dalam plastik spare part baru supaya kita bisa langsung tahu, oh iya ini tuh punya SVCRI 259.
Sekali lagi, kalau misalnya nanti teman-teman tim teknisi, tim CS sudah terima spare part, tim CS bisa berikan ke tim teknisi, kemudian bisa diingatkan kembali ke tim teknisinya. Kalau sudah melakukan servisan, itu spare part rusaknya dimasukkan kembali ke dalam plastik spare part baru, supaya kita tahu itu untuk nomor servisan yang mana. Nah, balik lagi ya, kalau baru satu enak, langsung tahu bisa dikembaliin itu nanti punya spare part yang mana. Tapi kan kalau udah banyak, nanti bingung gitu ya, oh ini buat nomor servisan yang mana gitu. Kemudian nanti setelah tim teknisi pasang, itu biasa akan di running ya, bisa 1, bisa 2 kali, bisa 3 kali, tergantung nanti tim SMKN 1 di sana bagaimana gitu ya, mau di running berapa kali. Kemudian setelah di running, biasanya kalau spare part udah dipasang dan sudah di running, biasanya ada berapa kemungkinan? Biasanya ada 2 ya kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama, itu spare part-nya ternyata belum bisa bikin laptopnya nyala. Ya, mungkin teman-teman yang di IT pasti udah tahu deh, kadang bisa nemu kendala kayak begitu gitu ya, waktu spare part-nya dipasang, kok layarnya masih berkedip misalnya. Kenapa ya? Atau ternyata chargernya kok kayak masih mati nyala, kenapa? Ternyata mungkin ketika dianalis lagi, oh ternyata bukan kabelnya aja yang bermasalah, tapi memang LCD-nya bermasalah. Atau misalnya ternyata bukan chargernya aja yang bermasalah, tetapi baterainya juga bermasalah. Nah itu biasa kan suka terjadi ya di lapangan, kalau teman-teman tim teknisi yang udah sering praktek biasanya udah tahu, atau mungkin Pak Anton, Bu Aning di sana sudah pernah praktek, biasanya sudah tahu gitu kalau suka terjadi di unit elektronik seperti itu. Nah, kalau hal tersebut terjadi atau spare part yang kita kirim ternyata belum membuat unit tersebut berfungsi, entah karena memang spare part-nya yang rusak ataupun memang karena ada kekurangan analis dari tim teknisi saat penganalisian yang pertama, teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian bisa melakukan permintaan spare part untuk yang kedua kali. Nah, untuk permintaan spare part yang kedua, itu bisa dilakukan di menu Service Part Request. Menu Service Part Request. Untuk caranya semuanya nih, kalau saya buka ya, itu sama aja. Nah, ini sama aja dengan permintaan yang pertama tadi ya. Nggak ada bedanya kan? Ya betul. Jadi memang tidak ada bedanya sama permintaan yang pertama, hanya menunya saja yang berbeda. Kalau permintaan pertama tadi di menu service analis, untuk permintaan kedua, ketiga, dan seterusnya itu di menu service part request. Jadi bedanya hanya di situ. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Ini untuk kemungkinan yang pertama kalau ternyata spare part-nya harus minta lagi ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Oke, apa sudah cukup jelas? Oke, sudah jelas ya. Ini saya lanjut. Nah, kalau itu kan tadi kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua adalah ketika sudah diteknisi, sudah dipasang, kemudian sudah di running beberapa kali untuk melakukan pengecekan dan pemastian, itu sudah oke di unitnya. Oh iya, sudah selesai. Nah, ini bisa kita langsung lanjut ke langkah yang keempat, yaitu adalah melakukan finish secara sistem. Nah, kalau tim teknisnya kan tadi udah finish nih, unitnya emang sudah running, sudah oke. Nah, di sistem itu juga harus diselesaikan. Jadi kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu menyelesaikan unit secara sistem. Nah, untuk step-nya adalah menu, service finish. Sekali lagi, menu, service finish. Kita langsung praktek. Menu, service finish. Sama seperti tadi kita input lagi nih nomor SPCRI-nya. 259. Kemudian kita bisa tekan enter pada keyboard. Setelah kita input, kemudian kita enter pada keyboard. Kita tunggu sampai datanya muncul. Nah, setelah datanya muncul seperti ini,
Kita bisa klik sampai biru datanya, kemudian kita klik finish. Nah, untuk item condition, ini bisa kita klik tanda panah ke bawah. Nah, item condition ini adalah menunjukkan kondisi saat unit tersebut diselesaikan. Ini ada dua pilihan, yaitu oke dan bermasalah. Saya akan jelaskan dari yang bermasalah terlebih dahulu. Kenapa ada item condition, kok waktu kita selesaiin kok kondisinya masalah? Kenapa ya, Mbak? Nah, bisa terjadi seperti ini. Contoh misalnya, unit tersebut mengalami kerusakan. Kemudian sudah dimintakan spare part yang pertama, tetapi belum oke. Nah, terus kemudian minta lagi nih spare part untuk kali kedua. Belum oke juga. Nah, biasa kalau sudah 2 kali melakukan permintaan spare part dan unitnya belum bisa berfungsi dengan baik kembali, biasa tim SMK bisa menghubungi saya untuk saya sambungkan ke tim teknisi agar bisa saling berkonsultasi. Kemudian setelah melakukan konsultasi dengan tim teknisi kami di Axio, biasa SMK akan melakukan permintaan spare part lagi untuk kali yang ketiga. Nah, ketika spare part-nya sampai, dipasang, ternyata belum oke juga. Nah, biasanya nanti kita akan melakukan proses penggantian unit. Jadi kalau sudah lebih dari 2-3 kali melakukan permintaan spare part, sudah konsultasi juga dengan tim teknisi kami, tapi problemnya belum solve juga, itu biasanya nanti unitnya akan mengalami penggantian unit ya, ketika sudah di ACC dengan tim supervisor kami di sini pastinya. Nah, kalau misalnya unit tersebut harus mengalami penggantian unit, saat unit tersebut diselesaikan atau di-finish secara sistem, kita akan pilih problem. Karena kita anggap unit di SVCRI 259 ini unitnya masih bermasalah. Gitu. Jadi unitnya ini nggak solve gitu ya, problemnya nggak selesai. Jadi nanti waktu kita unitnya tersebut kita terima, kita bisa langsung masukkan ke tim R&D untuk dianalisa lebih lanjut. Kenapa sih unit tersebut udah beberapa kali melakukan penggantian part tapi belum berfungsi dengan baik juga. Gitu. Jadi nanti kita pilihnya problem. Atau semisal nanti muridnya ini batal servis. Jadi misalnya sudah di-input ke dalam sistem, tapi tiba-tiba mungkin unit usernya atau muridnya bilang, aduh maaf, saya kayaknya nggak jadi servis deh, soalnya saya mau pergi sama orang tua saya pulang kampung, katakanlah kayak begitu. Nah, itu kan berarti unitnya ini belum selesai diservis gitu ya, masih masalah unitnya karena memang belum diganti spare part-nya misalnya, ataupun belum dipasang spare part-nya, tapi sudah diambil oleh muridnya yang bersangkutan. Nah, ini kita bisa pilih problem. Gitu. Atau mungkin ada guru yang ngelakuin servisan, tapi harus ada dinas ke luar sekolah gitu ya. Nah, itu biasa nanti kita pilihnya problem. Gitu. Nah, kalau misalnya problem, untuk spare part-nya ini tidak perlu di checklist karena kita anggap spare part-nya itu tidak dipakai. Begitu ya. Jadi ini tidak perlu di checklist. Nah, ini kita pilih oke. Nah, kalau oke biasanya ya ketika unitnya sudah selesai di servis, kemudian unitnya sudah kembali berfungsi dengan baik, berarti item condition-nya kita pilih oke. Kemudian untuk solusi dan doc notes-nya ini boleh dikosongkan blank seperti pada contoh, atau jika teman-teman atau ada tim guru yang ingin mencatat solusi yang ditemukan di lapangan juga boleh. Jadi misalnya mau catatan-catatan gitu supaya nanti ke depannya ingat, nah ini boleh ditulis di kolom solution ini. Gitu. Tapi kalau dikosongkan blank juga nggak ada masalah. Nah, untuk kolom use ini, seperti yang sudah saya singgung di awal, ini untuk menunjukkan spare part mana yang dipakai. Jadi kan ini mintanya ada 2 nih, kabel LCD sama power supply. Nah, kalau ternyata hanya 1 spare part yang terpakai, teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian bisa checklist saja yang terpakai. Jadi misalnya yang terpakai cuma kabel, kita checklistnya kabel aja. Kalau yang kepake cuma power supply, berarti kita checklistnya power supply-nya saja. Gitu. Kalau kepake dua-duanya, Mbak, ya sudah, berarti kita checklist dua-duanya seperti ini. Begitu. Nah, untuk selanjutnya, bisa kita langsung save. Berarti kan sudah selesai gitu ya, dan spare part-nya terpakai dua-duanya. Do you want to save? Ini kita pilih oke. Kemudian ada informasi, ini udah sukses terkirim, ini tinggal kita close. Nah, ini kita tinggal lanjut ke 2 langkah yang terakhir. Jadi dari langkah yang keempat itu tadi memfinishkan unit ke dalam sistem, kita tinggal masuk ke 2 langkah terakhir aja nih. Nah, untuk 2 langkah terakhir ini bisa saling menggantikan satu sama lain.
Biasanya spare part itu akan saya tagihkan. Nah, untuk spare part rusak itu wajib dikembalikan ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Jadi spare part rusak yang tadi dari unit bawaan itu wajib dikembalikan. Biasanya saya akan menagih seminggu sekali. Nah, jadi yang nagih itu juga saya atau nanti dibantu sama Mbak Cana untuk admin ASP bagian timur. Nanti saya akan tagih gitu ya ke SMKN 1. Misalnya ke Pak Anton, selaku PIC-nya. Pak Anton, ini tolong bantu dikembalikan spare part dari nomor servisan 1, 2, 3. Nah, itu bisa seminggu sekali tuh saya akan nagih kalau memang spare part-nya belum dikembalikan. Begitu ya. Nah, jadi biasanya spare part itu akan dikirim secara jadwal atau tanggal. Nah, itu bisa tergantung di masing-masing sekolah. Ada yang kembaliinnya mungkin setiap hari Jumat, ada yang kembaliinnya setiap hari Kamis atau hari Sabtu misalnya. Nah, itu tergantung dari masing-masing sekolah. Yang penting biasanya seminggu sekali itu wajib dikirim. Nah, untuk 2 langkah terakhir ini tinggal pengembalian spare part rusak dan pengambilan unit oleh murid. Sekali lagi, 2 langkah terakhir ini tinggal pengembalian spare part rusak dan pengembalian unit kepada murid. Nah, untuk 2 langkah terakhir ini bisa saling menggantikan satu sama lain. Ini coba saya contohkan ya. Untuk kasus SPCRI 259 ini misalnya sudah selesai di hari Rabu. Nah, untuk SMKN 1 sendiri biasa kembaliin spare part-nya nanti mau dijadwalin setiap hari Sabtu. Nah, berarti kan kalau kayak gitu teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian bisa kembaliin unitnya dulu ini ke murid yang ngelakuin servisan, kemudian nanti di hari Sabtu misalnya baru kembaliin spare part. Begitu ya. Saya ulangin sekali lagi, contoh misalnya SVCRI JG1 259 ini sudah selesai di hari Rabu. Udah selesai di hari Rabu. Nah, kemudian tim SMKN 1 Probolinggo ini biasanya melakukan pengembalian part setiap hari Sabtu misalnya. Nah, jika terjadi seperti itu, berarti teman-teman bisa kembaliin unitnya dulu yang sudah betul, yang sudah selesai diservis ke murid. Kemudian nanti hari Sabtu baru tim SMKN 1 bisa kembaliin part rusaknya ke Aksio. Nah, tapi misalnya nih, ini sama nih ya, terjadi case lagi nih. Ini sudah selesai di hari Rabu. Tim SMKN memang kembalinya di hari Sabtu gitu ya. Tapi muridnya ini yang ngelakuin servis itu misalnya sakit. Misalnya demam berdarah, itu kan biasa kalau demam berdarah lama. Sehingga murid ini baru bisa ambil 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi, misalnya baru bisa diambil Senin depan, Pak, saya belum sehat, saya belum bisa masuk, Pak, Bu, dan tim sekalian. Nah, itu berarti teman-teman bisa kembaliin dulu spare part rusaknya ke Aksio, baru nanti Senin minggu depannya unitnya ini diambil oleh murid yang ngelakuin servisan. Apa penjelasan saya sudah cukup jelas atau gimana nih? Tanggapannya boleh, silahkan. Jelas, Mbak. Oke, jelas ya. Nah, ini saya akan ilustrasikannya itu unitnya ini dikembaliin spare part rusaknya dulu, baru nanti langkah terakhirnya adalah unitnya itu diambil oleh murid gitu ya. Jadi kita masuk ke langkah yang kelima ataupun yang keenam nantinya. Jadi ini karena bisa saling menggantikan, yaitu langkah melakukan pengembalian spare part rusak. Nah, untuk mengembalikan spare part rusak, step-nya adalah menu, service, part return deliver. Sekali lagi, di menu, service, part return deliver. Ini kita langsung praktekkan, kita klik part return deliver-nya. Kemudian kita cari nomor SVCRI-nya, bisa cari di sini, yang saya blok, atau bisa cari di sini. 259. Nah, ini lebih mudah ya. Kalau di sini kita tinggal cari nomor terakhir angkanya 259. Kemudian sama seperti tadi, ini bisa kita pilih salah satunya, yang atas boleh, yang bawah boleh.
Kemudian kita klik deliver. Setelah kita klik deliver, untuk informasi pengiriman ini dinonkan saja. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian tidak perlu mengganti, karena biasanya kita akan terima resi itu setelah kita kirim. Nah ini contoh kayak misalnya saya pilih JNT ya, yang umum misalnya. Nah ini nggak akan bisa di-save kalau nomor resinya itu tidak terisi. Jadi ini tidak perlu diutak-atik, kita tinggal pilih non saja. Jadi nanti cara informasi resinya saya akan infokan. Nah ini tinggal kita klik save. Jadi kalau sudah mau dikembalikan kabel LCD sama power supply-nya, ini tinggal kita klik save. Do you want to save? Oke. Nah ini ada muncul nomor pengembalian partnya. Nah ini ada notifikasi lagi nih, do you want to print? Nah ini wajib di print. Ini kita klik print. Nah, ini kita print sebanyak 2 lembar. Sekali lagi, waktu pengembalian spare part itu akan ada dokumen namanya part return deliver. Nah, untuk part return deliver ini wajib di print sebanyak 2 lembar. Yang satu nanti bisa dikirim atau dimasukkan ke dalam kardus sebagai tanda terima pengiriman spare part rusaknya. Nah, yang satu lembar lagi disimpan oleh tim SMKN 1 untuk dijadikan arsip, ditempelkan beserta dengan nomor resinya. Nah, ini saya akan contohkan seperti ini. Tunggu sebentar. Saya akan contohkan dulu ke tim. Nah, ini biasanya nanti, nah begini, nanti diarsipinnya seperti ini ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kelihatan ya di layar ya, ini kan ada SWCRI PD1337, ini punya tim kita di Padang. Ini kalau ini dealer, jadi bukan sekolah. Ini punya SWCRI 337341, terus kemudian ditempel sama nomor resinya. Gitu. Nah, nanti seperti ini diarsip oleh tim SMKN 1. Setelah teman-teman kirim dan dapat resinya, teman-teman wajib email ke saya atau nanti ke Mbak Chana di admin ASP bagian timur. Nah, cara emailnya nanti saya akan contohkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Hari ini tanggal berapa? Yang ini dari ASP kita di Lampung. Itu kirim bed part dengan nomor resi sekian, jumlah koli sekian. Kemudian nanti teman-teman juga melampirkan ini nomor SV sharing. Nah, ini juga baru ada nih yang balikin lagi nih spare part. Ini terlampir list dan RW bill. Ini nomor resinya difotokan. Kemudian ini ada list juga nomor SV CRI-nya. Gitu. Jadi nanti setelah teman-teman kirim bed part rusaknya karena tadi nggak bisa isi resi, jadi caranya yaitu dengan email gitu ke saya. Jadi ada beberapa langkah ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini boleh saya jelaskan. Saat pengembalian spare part itu wajib di print sebanyak 2 lembar, yang satu dimasukkan ke dalam kardus sebagai tanda terima pengiriman spare part rusak, yang satu lembar diarsipkan oleh tim SMKN 1 beserta dengan nomor resinya. Kemudian setelah tim punya atau terima nomor resi, itu tim SMKN 1 juga wajib mengemailkan ke saya nanti berupa nomor resi dan juga list nomor servisan yang dikirim. Ini yang paling sederhana SPCRI-nya, kemudian spare part-nya apa. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Oke, baik. Jadi kita bisa langsung masuk ke langkah yang terakhir, yaitu pengambilan unit oleh user. Sekali lagi, untuk langkah yang terakhir, yaitu pengambilan unit oleh murid yang melakukan servisan. Itu kita bisa ke menu, service, service out. Menu, service, service out. Oke, ini sudah. Kita bisa cari juga nih di kolom ini yang paling kanan pada layar, 259. 259. Nah, ini akan muncul NSVCRI 259, customer-nya namanya Nani. Di sini bisa kita pilih, kemudian kita pilih out.
Setelah itu kita nunggu datanya muncul. Nah, notes ini bisa kita tulis keterangan kalau memang ada yang diambil, misalnya diambil oleh orang tua murid, diambil oleh kakaknya, nih kita bisa tulis di notes. Tapi kalau memang diambil langsung oleh murid yang langsung ngelakuin servisan, ini boleh dikosongkan saja. Kemudian kita pilih save. Do you want to out this service? Kita pilih oke. Nah, ini juga ada notifikasi untuk ngeprint. Nah, ini kebijakannya saya kembalikan ke masing-masing sekolah biasanya ya. Nah, kalau ini kan udah tanda terima terakhir nih, mau di print selembar boleh di print 2 lembar. Nah, kalau misalnya di print selembar berarti 1 diberikan ke customer. Kalau mau teman-teman mau punya arsip lagi, jadi arsipnya ada 3 ya, waktu servisan masuk, waktu pengembalian spare part, sama nanti waktu unitnya diambil itu juga boleh. Jadi kalau memang mau dijadiin tanda terima dan mau diarsipkan oleh tim IT, itu bisa kita pilih original plus copy agar ketika di print itu langsung muncul sebanyak 2 lembar. Oke, ini kita print. Jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Yang nanti ada beberapa arsip nih yang akan dilakukan oleh tim customer service. Dimulai dari tadi waktu kita input. Nah, kemudian ini kan ada 1 lembar. Terus kemudian waktu saya kirim spare part itu ada 1 lembar, kemudian nanti waktu pengembalian bad part itu ada 1 lembar, kemudian waktu unit tersebut diambil oleh murid yang lakuin servisan itu 1 lembar. Jadi kurang lebih kalau CS mau melakukan arsip itu ada 4 lembar ya. Jadi untuk tim customer service yang lagi mau belajar praktek nanti siapa tahu kan jadi customer service nanti ya kalau udah selesai sekolah itu kurang lebih seperti itu arsipnya. Biasanya yang kita perlukan itu tadi waktu penginputan, waktu spare part datang, waktu kirim spare part rusak, dan yang terakhir waktu unit tersebut dikembalikan ke user gitu atau ke murid yang ngelakuin servisan. Oke, ini sudah selesai. Nah, kurang lebih seperti itu ya nanti secara di lapangannya. Untuk tim CS, tim teknisi juga nanti mungkin kalau misalnya ada kendala bisa hubungi nomor saya. Untuk yang ringan-ringan biasa saya masih bisa bantu. Tapi nanti kalau mungkin sudah teknisnya sudah lebih lanjut, biasa nanti akan saya hubungkan dengan tim teknisi kita di Axio. Jadi tim SMK bisa langsung konsultasi dengan teknisi kita di Axio. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian caranya menginput Axio gitu ya, menginput servisan. Jadi nanti tinggal praktek aja di lapangan. Nah, selanjutnya ini saya akan menginformasikan fungsi dari 2 menu lainnya yaitu menu report dan juga menu utility. Nah, untuk menu report sendiri ini seperti yang sudah saya singgung di awal, ini untuk menarik data. Contoh misalnya tim SMKN 1 mau ngecek servisan yang sudah masuk dari awal tahun sampai dengan hari ini misalnya. Itu teman-teman bisa ke menu report, kemudian ke menu service in, terus di sini pilih filter. Nah, kita bisa date-nya ini kita adjust atau kita atur, misalnya dari awal tahun ya, tanggal 1 Januari, ini kita pilih filter. Nah, ini bisa teman-teman lihat, selama 1 tahun ini kurang lebih sudah ada 8 servisan yang masuk ke sistem kita. Itu caranya gitu, nanti tinggal bisa diekspor ke Excel. Kalau teman-teman ekspor, nah ini bisa dijadikan laporan deh. Nah, gitu. Nanti kalau teman-teman udah kerja di lapangan, kurang lebih mungkin kayak begini juga. Tergantung sistemnya ya. Nanti, nah ini bisa teman-teman buat data rekapan. Ini ada Ibu Nani, Ibu Rati, Ibu Lia, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, untuk yang tadi, menu yang terakhir yaitu menu utility. Menu utility ini berfungsi untuk melihat history dari satu SWCRI. Ini kita pilih yang dokumen history. Kita pilih nomor SWCRI yang mau kita lihat history atau datanya. Ini JG1 00259. Nolnya kebanyakan nggak ya? Oh, nggak. Oke, setelah itu kita tekan enter pada keyboard atau kita bisa tanda loop. Nah, di sini akan muncul teman-teman dari mulai di input tanggal berapa, nanti dianalis tanggal berapa, kemudian dimintakan spare part-nya tanggal berapa, ini akan muncul di sini. Nah, karena ini cuman training, jadi tanggalnya sama semua. Ya kan, tanggal 3. Nah, nanti kalau pada prakteknya beda-beda tanggalnya. Mungkin di input tanggal 3, kemudian dianalis tanggal 4,
kemudian kita kirim spare part-nya bisa mungkin tanggal 5, kemudian teman-teman terima spare part-nya itu di tanggal 7 misalnya, kemudian servisnya itu finish di tanggal 10, kemudian teman-teman balikin spare part-nya di tanggal 11, dan diambil oleh usernya atau diambil oleh muridnya nanti di tanggal 12. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat history dari satu SWCRI, ini bisa di dokumen history. Gitu. Jadi nanti kelihatan ya, di sini tuh kelihatan tanggal servisannya dari mulai dia masuk sampai nanti diambil lagi oleh si murid yang lakuin servisan ke tim IT SMKN 1. Gitu. Caranya seperti itu. Nanti kalau teman-teman alami kendala atau lupa, teman-teman bisa langsung aja WA ke nomor saya, nanti biar saya pandu kembali teman-teman supaya bisa tahu gitu ya. Atau misalnya nanti mau narik report yang apa, karena ini saya mau ini dong buat report yang udah pernah dimintain spare part-nya apa aja sih, nanti saya akan ajarin ke teman-teman sekalian. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas karena kita sudah selesai. Itu nanti tinggal prakteknya teman-teman aja nih. Jadi setelah selesai ini mungkin Senin saya akan kasih user ID dan passwordnya ke teman-teman supaya teman-teman bisa langsung praktek di lapangan untuk segera terima servisan yang rusak. Gitu. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Mbak, itu untuk service out kan bimbel itu bisa diambil oleh si murid atau bukan murid. Itu gimana kita bisa tahu kalau itu saudara atau misalkan tanda terimanya hitam itu? Oh, biasanya kan mungkin kalau di sekolah akan lebih susah ya. Kalau ini kan biasanya kalau di sekolah itu mungkin bisa cek ke guru. Bisa cek ke guru, mungkin bawa kartu keluarga, biasanya boleh kan, supaya nanti bener nggak ya murid misalnya atas nama Nani itu bapaknya misalnya Pak Budi, Pak Susanto misalnya, nah itu bisa ngecek di situ gitu di kartu keluarga bener nggak sih datanya itu valid atau enggak gitu. Biasanya bisa ngecek dari situ sih. Jadi bawa kartu keluarga kalau memang diwakilkan. Tapi biasa kalau sekolah sih diambil langsung ya, jarang yang diwakilin. Gitu. Ada lagi? Kalau tanda terimanya hilang itu gimana? Maaf, gimana? Kalau semisal tanda terimanya itu hilang. Kalau tanda terimanya hilang, biasa bisa ambil pakai kartu pelajar. Gitu. Jadi waktu nanti SRMA out atau waktu diambil, kita bisa foto kartu pelajarnya beserta kita tulis tadi di kolom notes tadi nih. Kartu pelajarnya atas nama Nani. Siapa tahu nama Nani ada banyak nih di sekolah, misalkan ada 10 katakanlah. Nanti kalau ada Nani yang lain mengakui, kita bisa langsung konfirmasi ke Nani yang tadi ngaku nih. Nah, itu kan kita tadi minta nomor telepon, kita fotoin kartu pelajarnya. Di SMK 1 ada kan ya kartu pelajar ya? Nah, ada. Nah, itu jadi kita foto sebagai tanda terima kalau memang datanya itu hilang gitu. Atau mungkin bisa tanya ya, ayo passwordnya apa? Ngaku, bener nggak nih gitu. Ayo wallpapernya gambarnya apa? Ya kan kalau dia punya kan biasa sudah hafal gitu. Ya itu sebagai ini aja sih, kayak salah satu yang bisa kita tanyain gitu. Dari mulai password, dari mulai wallpapernya, itu kan bisa jadi bahan konfirmasi juga selain tadi kartu pelajar sebagai tanda terima pengambilan jika memang tanda terimanya itu hilang. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya Mbak, mau tanya. Iya. Terkait itu, masa garansi masih ada, cuman ada enggak hal-hal yang sekiranya membatalkan garansi itu? Mungkin karena segelnya rusak, atau ada baut kasan dibongkar, atau cacat baut lah. Oke. Biasanya yang membatalkan unit tersebut masih bergaransi atau enggak, misalnya satu contoh jatuh. Kalau LCD biasa pecah. Nah, kalau LCD pecah itu kan bukan dari kesalahan kita gitu ya, atau kesalahan produk, melainkan human error, itu pasti batal garansi LCD-nya. Nah, kalau misalnya unit utuhnya itu biasa kena air, itu kerendam banjir, nah itu biasa kan memang udah pasti itu bisa jadi batal ya garansinya. Yang kedua adalah segelnya rusak, dan ketika dikonfirmasi ke saya, biasa kan nanti kalau tim-tim dealer ataupun tim SMK atau tim sekolah biasanya gini, kalau ada data yang rusak segel unitnya, itu bisa dikonfirmasi ke saya dulu untuk saya cek apakah SN tersebut pernah masuk ke service point kita yang resmi.
Karena kalau dia masuk ke service point yang tidak resmi, maka waranti atau masa garansinya itu akan dinyatakan gagal atau void, atau akhirnya tidak bisa diklaim gitu. Gitu sih Pak. Biasanya yang sudah servis di tempat lain yang tidak bersertifikasi ASIO atau yang tidak resmi ya, itu akan dinyatakan gagal. Kemudian kalau unit tersebut mengalami kayak seperti kebakaran gitu, ya itu memang sudah pasti akan void atau mengalami banjir. Nah, mungkin saya akan jelasin sedikit juga kalau misalnya yang rusak LCD tadi ya, LCD-nya pecah, apakah itu akan memvoid atau akan membatalkan garansi satu unit? Itu enggak ya, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kalau LCD-nya yang pecah, itu yang akan kita kenakan biaya itu LCD-nya saja. Jadi kalau misalnya LCD-nya yang pecah, unitnya itu masih bergaransi, tapi LCD-nya itu tidak masuk hitungan garansi. Gitu. Jadi kalau misalnya terjadi kayak gitu ya, misalnya LCD-nya aja nih yang pecah, tapi itu nggak ngaruh ke keyboardnya. Misalnya keyboardnya dilihat memang masih utuh, masih bagus ya gitu, tapi LCD-nya udah pecah gitu. Nah itu yang berarti yang void atau yang tidak berlaku garansinya adalah LCD-nya saja. Tetapi untuk unit ataupun untuk spare part lainnya itu masih masuk garansi. Gitu. Ada lagi? Atau sudah cukup jelas tadi penjelasannya atau belum? Saya cukup jelas. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, ada lagi yang lain? Misal gini Mbak, kalau misalkan hidupnya mati atau mungkin pernah kena air dan secara fisik udah kering, apakah kita perlu cek langsung di depan customer analisanya? Ada Pak. Di mainboardnya itu saya nggak ada fotonya sih. Biasa tim teknisi. Mungkin nanti saya infoin ke tim SMK ya. Kalau sudah hari Senin, saya mintakan dulu ke tim teknisi. Jadi di mainboard kita itu ada satu segel yang kalau kena itu warnanya berubah jadi merah. Gitu. Jadi sama kayak handphone ya. Kalau teman-teman bongkar handphone itu juga ada tuh, ada satu stiker. Kalau dia kena air itu ada yang mungkin berubah jadi hijau, ada yang berubah jadi merah tergantung mereknya. Nah, di Axio juga ada Pak. Di dalamnya itu ada beberapa segel yang kalau kena air tadinya itu stikernya berwarna putih, tapi ketika dia kena air jadinya warnanya merah dan itu tidak berubah walaupun sudah kering. Gitu. Jadi ada bisa ketahuan. Jadi kita langsung bongkar di depan customer. Iya bisa juga kayak gitu. Ataupun nanti kan kalau misalnya usernya nggak ngaku, kita bisa jelasin juga waktu di awal. Ini kan kita tanya kan tadi kan ya Pak, bisa waktu terima ini masalahnya apa ya Kak? Kalau dia tidak mengakui ya, oh ini saya nggak tahu tiba-tiba mati aja. Nah itu mungkin customer service-nya bisa singgung. Oke nanti kalau kita buka dan kita menemukan stikernya berubah menjadi warna merah, itu artinya ini pernah kena air ya Kak gitu. Dan tapi biasanya dalamnya akan kelihatan kok Pak. Biasa ada korosi di mesinnya itu akan kelihatan sehingga kita nggak bisa si user tuh nggak bisa bohong gitu biasanya karena kelihatan kalau yang kena air tuh ada korosi atau kena bekas-bekas kena air itu akan kelihatan di mainboard selain di stiker tadi. Gitu sih biasanya. Cuman kebanyakan dari SMK ataupun dari dealer kita yang terima servisan menjadi Axio Service Point itu biasa tetap bongkarnya di belakang. Gitu. Apa perlu direkam, Mbak, kalau ketika bongkar? Boleh juga kalau memang mau dijadiin tanda terima atau misalnya mau langsung lebih jelas lagi kalau ada waktunya boleh dibongkar di depan customer sih Pak. Kalau dealer itu kan kebanyakan mereka lebih banyak ya, maksudnya karena terima servisan gitu, terus dari macam-macam brand juga kan. Jadi lebih sulit gitu ya kalau untuk bongkar langsung di depan customer. Tapi kalau dari tim IT tim IT SMKN Probolinggo mau menyediakan bongkar langsung di depan customer itu nggak jadi masalah Pak. Itu kembali kita kebijakannya ke masing-masing sekolah gitu. Karena mungkin kalau lebih punya ada waktu ya monggo aja gitu. Kalau di dealer kebetulan mungkin lebih ngantri kan, lebih padat juga orangnya. Jadi biasa tetap bongkarnya di belakang gitu. Nanti diinformasiinnya di belakang, biasa dikonfirmasi gitu. Bu, maaf ini kena air ya karena ini bisa dilihat ada tanda ini gitu. Seperti itu sih Pak biasanya. Tanya lagi, Mbak. Boleh. Apa? Kalau seandainya udah garansinya sudah batal, maksudnya udah
nggak bisa digaransikan. Ya. Itu kan karena biaya part ya. Iya, betul, Pak. Itu bagaimana mekanismenya? Nah, kalau untuk yang sudah tidak bergaransi, ini coba ya. Nah, biasanya itu ASP akan minta ke saya kalau dealer gitu ya. Jadi misalkan tim SMKN 1 tetap bisa terima servisan, nah tapi nanti spare part-nya itu jadinya beli gitu ya. Nanti ya customer-nya sih yang beli atau muridnya yang beli. Nah, biasanya nanti tim tim SMK bisa WA ke saya kayak gini. Nah, ini karena saya udah kenal sama ASP-nya, Hani gitu ya. Info harga keyboard, baterai gitu. Atau misalnya bisa info seperti ini. Ini ada tim kita di Madiun. Nah, ini diinformasikan. Nanya nih, selamat sore Mbak, besok minta tolong cekkan baterai nomor SN IMEI-nya. Jadi supaya nggak kesalahan gitu ya, ini informasiin aja nomor nomor SN-nya. Nah, biasanya nanti saya akan bales nih. Nah, ini saya akan bales baterai AN siapa, ini harganya berapa, terus ongkos kirimnya berapa. Ini kan baterai harganya 220, terus ini ongkos kirimnya berapa. Nah, untuk harga yang diberikan oleh tim IT SMKN ke murid yang ngelakuin servisan, itu kebijakannya kembali ke masing-masing sekolah. Gitu untuk jadi kayak misalnya untuk jajan tim IT nih ada berapa orang nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang hari ini training tuh kan ada 6 orang ya, mungkin mau ditambah 50.000 untuk ongkos pasang, monggo gitu. Ini harganya jadinya totalnya 300 ya, udah sama ongkos kirim, sama ongkos pasang, ongkos pengecekan, monggo gitu. Jadi itu yang tahu internalnya dari tim IT ataupun dari sekolah gitu, dari Bapak. Misalkan yang lakuin pembelian kan mungkin nggak murid ya Pak, biasanya mungkin dari Pak Anton ataupun ini dengan Bu Aning gitu ya. Jadi itu nanti tinggal harganya itu bisa disesuaikan dengan masing-masing kebijakan di sekolah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih Pak untuk yang tidak garansi ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Ada lagi, yuk. Kalau kita analisa itu apa ada harus menyiapkan beberapa minimal standar perangkat alat? Kalau untuk alat dan beberapa perangkat itu biasanya mungkin saya bisa tanya itu ke tim teknisi dulu ya Pak, tapi biasanya itu ada baut, kemudian ada bukaan bottom case atau bukaan bawahan unit gitu ya, harus saya lupa namanya apa. Nanti atau mungkin saya bisa fotokan di hari Senin gitu ya. Jadi tim teknisi di Axio biasa pakai apa aja peralatannya. Biasa pakai gelang statistik juga, kalau nggak salah ya itu namanya gelang statistik. Pokoknya nanti mungkin saya bisa infokan di hari Senin Pak untuk masalah teknikalnya. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau diinformasikan? Belum ada sih Pak. Ya mungkin untuk pengiriman spare part itu kan kita belum bekerja sama dengan ekspedisi, jadi kita minta bantuan tim SMKN 1 untuk bantu packing dan juga bantu kirim ke ekspedisi terdekat yang bayar tujuan ya. Karena nanti untuk baik pengiriman spare part baru ataupun pengembalian spare part yang rusak itu ongkos kirim kita yang tanggung. Gitu. Jadi untuk yang waktu pengiriman, teman-teman atau Bapak dan Ibu bisa bantu cari yang bisa bayar tujuan. Kalau misalnya mungkin JNT, kayak gitu kan bisa bayar tujuan ya. Jadi nanti dikirimnya bayar tujuan. Karena sebenarnya ngeklaim bisa, cuman takutnya prosedurnya jadi agak lebih lama, jadi lebih baik langsung aja bayar tujuan. Kayak gitu, Pak. Ya, ngomong seberapa lagi nih, kalau misalkan yang di luar garansi, yang tadi kita bisa beli statusnya, itu kita bayar dulu atau setelah selesai service baru kita transfer? Biasa bayar dulu Pak. Untuk mekanismenya biasa cash before delivery atau biasa transfer dulu sebelum pengiriman spare part. Untuk informasi selanjutnya biasanya untuk seluruh spare part itu garansinya 3 bulan, terkecuali itu casing
Ya, jadi misalnya beli keyboard itu garansinya 3 bulan, beli baterai itu garansinya 3 bulan, beli mainboard, beli LCD di luar dari ini ya, kalau LCD itu di luar dari pecah itu 3 bulan, misalkan baru 2 bulan pemakaian udah flicker atau ada line, nah itu bisa klaim ke kita selama masih 3 bulan. Tapi kalau pecah ya enggak, itu udah void lagi gitu ya. Misalnya beli pertama karena pecah, kemudian pecah lagi, ya itu enggak masuk garansi gitu. Jadi kalau untuk spare part lainnya kayak charger, adaptor ataupun power supply itu 3 bulan, keyboard itu 3 bulan, baterai 3 bulan, kemudian keyboard juga 3 bulan gitu. Kecuali casing ataupun hinge itu bahasa Indonesianya apa ya? Engsel ya. Engsel itu nggak masuk garansi. Jadi kalau beli ya udah beli gitu. Jadi kalau untuk pembelian part itu rata-rata garansinya adalah 3 bulan. Kalau part yang dalam masuk garansi, Mbak, Mm-mm. itu rusak lagi dengan part yang sama terjadi, itu bisa mengganti berapa kali maksimal? Oh, Mungkin selama setahun masa sama garansi. masa garansi. Betul. Tapi biasanya kalau udah ganti lebih dari 2-3 kali, misalnya sebulan, misalnya bulan Januari masuk mainboardnya, Ya. Februari masuk lagi mainboardnya, Maret masuk lagi mainboardnya. Nah, itu bisa konsultasi Pak ke kita. Jadi nanti kita cek juga nih apa ada problem lain di unitnya sehingga kok dalam waktu yang cukup berdekatan tapi kok dia gantinya spare part yang sama gitu. Jadi nanti kita bantu juga oleh tim R&D di sini untuk kita analis lebih lanjut kenapa unitnya sampai seperti itu. Gitu. Tapi nggak ada batasan sih. Selama dia masih garansi, jadi seluruh spare part-nya itu bisa diklaim terkecuali karena human error tadi, Pak. Atau karena kesalahan manusia itu masih bisa diklaim terus-menerus sampai dengan masa berakhirnya garansi unit tersebut gitu. Ada segel khusus nggak nanti yang disediakan, Pak? Setelah kita melakukan penanganan garansi, ada segelnya nggak dari reaksi? Oh, biasanya kan karena kita dealer ya Pak ya, itu setiap dealer biasa masing-masing punya stiker. Cuman kan ini karena memang SMK, nanti coba saya bicarakan dulu dengan Pak Vivo, bagaimana enaknya untuk segel ulangnya seperti itu ya Pak. Jadi nanti kan bisa kita saling enak gitu ya, apakah nanti dari tim SMK bikin stiker ataupun dari kita yang berikan stiker. Atau nanti ada stiker khusus untuk SMK gitu. Jadi mungkin nanti untuk yang SMK saya akan jadikan notes supaya nanti bisa saya jadikan catatan untuk ke diskusi dengan manajemen ya Pak. Siap. Oke. Ada lagi? Oke. Pak Sinan. Cukup, Mbak. Oke, cukup ya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat bergabung untuk tim SMKN 1 Probolinggo. Selamat bergabung menjadi tim Aksio gitu. Untuk kedepannya kita akan saling bekerja sama. Mohon bantuannya juga. Saya ucapkan selagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nani. Iya, selamat siang. Ya. Iya, Soalnya bolak-balik mati tadi. ini recordingnya masih. Oh iya. Stop. Oke, nanti kan. Yes.